Renata, Al, aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Albert, baiklah, aku juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Kita bertemu nanti malam di restoran B. Renata, oke, sampai jumpa nanti malam. Renata menutup teleponnya dan tersenyum semir. Sampai jumpa nanti malam, Albert sayang, gumam Renata. Malam harinya, setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan, Albert langsung menuju ke restoran B untuk bertemu dengan Renata. Rencananya malam ini ia akan mengutarakan kembali keinginannya untuk memutuskan pertunangannya dengan Renata. Dan diterima atau tidak, Albert sudah membulatkan tekad untuk tetap pada keputusannya. Albert ingin segera lepas dari ikatan pertunangannya dengan Renata yang selama ini dia terima dengan terpaksa. Albert ingin segera bisa meminang Sena, ibu dari putranya, untuk menjadikan istri, menjadi satu-satunya wanita yang menyandang gelar Nyonya Albert Nero, membesarkan Arnold bersama-sama, dan memberi banyak adik untuk Arnold agar putranya itu tidak kesepian seperti dirinya yang merupakan anak tunggal. Membayangkannya saja membuat Albert tersenyum bahagia. Setelah memarkirkan mobilnya, Albert segera memasuki restoran dan menunggu kedatangan Renata di meja yang sebelumnya sudah ia pesan. Sembari menunggu Renata, Albert memesan minuman dan melakukan sebuah panggilan telepon. Sena, halo. Albert, hai, kau sedang apa? Apa Arnold sudah tidur? Sena, aku sedang sibuk. Kau ingin berbicara dengan Arnold? Albert, tidak perlu. Ini sudah malam. Aku hanya ingin tahu kau sedang apa. Aku merindukanmu. Sena, persetan dengan rindumu. Akan kututup teleponnya. Bye. Tut tut tut. Wanita ini benar-benar membuatku gila, gumam Albert sembari tertawa kecil. Tak lama kemudian, minuman pesanan Albert pun datang, tapi wanita yang ia tunggu belum juga menampakkan dirinya. Tanpa merasa curiga dan apapun, Albert mulai menikmati minuman yang telah ia pesan. Dan beberapa saat kemudian, kenapa kepalaku tiba-tiba pusing, gumam Albert sembari memijit pelipisnya. Matanya mulai berkunang-kunang dan tiba-tiba semuanya gelap. Kau akan menjadi milikku sayang, kau tidak akan pernah bisa lepas dariku, kata Renata mengelus pipi Albert yang sudah tergeletak tak berdaya. Renata memerintahkan orang suruhannya untuk membawa Albert ke sebuah kamar hotel, dan beberapa saat kemudian Albert mulai sadar. Ia menggercapkan matanya dan merasakan panas di seluruh tubuhnya. Melihat Albert sudah mulai sadar dan obat yang ia masukkan ke minuman Albert mulai bereaksi, Renata pun menghampiri Albert. Renata yang sengaja menantang gairah Albert yang sudah diubun-ubun dengan tubuh seksinya yang berbalut lingerie hitam transparan. Hai sayang, kata Renata mendekat dan tersenyum sensual. Kau memang tit, Renata, kata Albert dengan mesum tersenggal-enggal. Ya sayang, aku adalah jalangmu. Sekarang bagaimana? Perlu kubantu menuntaskan hasratmu sayang? Ayolah, aku sudah siap. Tanya Renata dengan manja. Albert merasa jijik dengan kelakuan Renata. Dengan berusaha sekuat tenaga, Albert mengontrol nafsu lelakinya dan mendorong kasar Renata hingga wanita itu terjungkal ke belakang. Minggir kau jalang, aku tidak sudi menyentuhmu. Dan ingat satu hal, mulai sekarang pertunangan sialan antara kita sudah berakhir. Dan jangan lagi menampakkan dirimu di hadapanku jalang, kata Albert kemudian meraih kemejanya yang entah sejak kapan terlepas dengan langkah gontai keluar dari kamar hotel. Tidak, Albert, kau milikku, kau tidak boleh pergi. Albert, tidak ada yang boleh merebutmu dariku. Albert, teriak Renata dengan bercucuran air mata. Tidak ia sangka rencananya gagal dengan begitu mudahnya. Tidak ia sangka bila Albert rela menahan nafsu mati-matian daripada harus berhubungan badan dengannya. Ah, teriak Renata sembari menjambak rambut frustasi. Dengan langkah gontai dan nafas tersenggal, Albert berusaha untuk keluar dari hotel dan mencari taksi. Setelah mendapatkan taksinya, Albert segera meminta pada sopir untuk mengantarkannya ke tempat yang ia harapkan bisa menolongnya sekarang.